Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 13 Februari 2022. Disampaikan Dian Beniuda dan Sabina Desiana. Pekan ini kami menghimpun berbagai peristiwa aktual, hukum, kebencanaan, dan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Informasi pertama di hari ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang melakukan pelatihan kendaraan uji keliling non-statis, persiapan penerapan akreditasi, unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor atau UPUBKB di Kalimantan Barat. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Florentius KH menegaskan, over dimension and overload atau odol harus diberantas dan ditangani, sebab odol mampu menimbulkan beragam permasalahan. Overdimensi dan overloading atau disingkat odol merupakan kendaraan logistik yang mengangkut barang secara berlebihan, artinya kendaraan berat yang memiliki dimensi dan muatan berlebih atau tidak sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, masalah lainnya yaitu tingginya biaya perawatan infrastruktur, mengurangi daya saing internasional karena kendaraan odol tidak bisa melewati pos lintas batas negara atau PLBN, memperpendek umur kendaraan hingga menimbulkan polusi udara yang berlebihan. 1 meter di atas garis batas. Ya, di atas itu harus ada tindak. Pihak kabupaten juga bisa melakukan tindakan, Pak ya? Ya, makanya kita sepakat dulu Lebarnya. Iya, lebarnya. Terutama truk yang keluar dari Pulau Jawa yang datang. Nah, ini kita boleh. Itu ada sanksi langsung di lapangan, Pak? Dipotong langsung truknya. Misalkan dari Sekadau, melewati tanah Sekadau, tinggal Sintang yang urusnya. Yang itu Sibau lewati tanahnya Sintangnya urus. Informasi berikutnya, perayaan Cap Gomeh di Kabupaten Melawi Selasa 15 Februari 2022 dilaksanakan secara sederhana. Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa Kabupaten Melawi, Taufik menjelaskan untuk tahun ini dari rangkaian perayaan Imlek dan Cap Gomeh sampai dengan penutupan dilaksanakan dengan cara yang sederhana, mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir. Ia mengatakan Imlek dan Cap Gomeh seperti perarakan pertunjukan barongsai dan tatung ditiadakan. Untuk kegiatan penutupan Imlek dan Cap Gomeh dilaksanakan hanya di kelenteng saja, bermain atraksi barongsai menghidupkan petasan dan kembang api. Untuk penutupan Imlek, penutupan Cap Gomeh malam, kita hanya mengadakan kegiatannya di kelenteng saja, hanya main atraksi barongsai sebentar, terus menghidupkan petasan dan kembang api. Dengan selesainya kegiatan itu, kembang api itu, maka berakhirlah seluruh kegiatan Imlek di tahun 2022 ini gitu. 40 anggota Pramuka Saka Wana Bakti Kabupaten Sintang mengikuti pelatihan pemberdayaan dan pengembangan pemuda di Kabupaten Sintang tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan di Cafe Cika Sintang 16 dan 17 Februari 2022. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Hendrika, saat membacakan sambutan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang menyampaikan bahwa pemuda merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, menempati posisi sentral dalam mata rantai kepemimpinan dan pembangunan nasional. Menurutnya, saat ini arus globalisasi belum seutuhnya dapat dimanfaatkan dengan baik bagi semua kalangan, terutama pemuda. Kegiatan pelatihan, penyadaran, dan pemberdayaan bagi pemuda. Kegiatan ini bertujuan agar generasi muda sekarang yang sebagai estafet dalam rangka generasi penerus bangsa bisa memiliki kemampuan yang memang benar-benar bisa kita andalkan untuk menjadi pemimpin ke depan. Kegiatan yang kami lakukan ini sengaja mengambil anak-anak pramuka yang mereka memang sudah dididik dari dasar mereka saat SD, SMP, dan pada SMA ini kita benar-benar menempa mereka sehingga mereka nanti bisa terproduk menjadi pemimpin yang benar-benar dapat diandalkan bangsa dan negara ini. Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan rapat khusus membahas draft peraturan Bupati Sintang tentang subpenyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan di Kabupaten Sintang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dr. Anda Yosepa Hasnah saat memimpin rapat pengendalian jenis bahan bakar minyak tertentu
solar bersubsidi di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, mengatakan rapat khusus ini menindaklanjuti dari surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditujukan ke Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat tentang pengendalian jenis BBM tertentu solar bersubsidi tanggal 2 Februari 2022. Perbub ini menyesuaikan peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2015. Yang diatur dalam perbub ini adalah ketersediaan dan penyaluran, penunjukan subpenyalur, perizinan, rekomendasi, pembelian dan harga jual, tanggung jawab subpenyalur, pengawasan dan sanksi serta lampiran. Pada Kamis 17 Februari 2022, Kodim 1205 Sintang menggelar kegiatan uji terampil perorangan atau UTP umum teritorial yang dilaksanakan di Makodim 1205 Sintang. Koordinator Latihan UTP Pasiops Kodim 1205 Sintang, Kapten Arm Iman Yulianto mengatakan, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kemampuan personel. Pada kesempatan tersebut, ia memberikan arahan kepada para dan Ramil sebagai pemberi materi, serta seluruh personel Kodim 1205 Sintang, dan Koramil jajaran sebagai peserta yang menerima materi uji terampil perorangan. Kapten Arm Iman Yulianto menjelaskan, latihan UTP bertujuan untuk menggali atau mengingat kembali kemampuan dasar perorangan yang dimiliki oleh setiap prajurit sesuai dengan kecakapan atau kepangkatan dalam spesialisasi jabatan militer. Tim dari Polsek Belimbing bersama TNI dan tenaga kesehatan melaksanakan door-to-door vaksin di Desa Belonsat, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi pada Selasa 15 Februari 2022. Kapolsek Belimbing AKP Nono Parto Yuwono mengatakan pelaksanaan door-to-door vaksin di Desa Belonsat dengan sasaran masyarakat umum yang dinyatakan sehat dan layak namun belum menerima vaksin, baik tahap 1 maupun tahap 2, serta tahap 3 booster. Pelaksanaan vaksinasi ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh tim vaksinator dan akan terus melaksanakan vaksinasi ke rumah-rumah warga sehingga target vaksinasi 100% dapat tercapai. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menggelar launching hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum serentak tahun 2024 bertempat di kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta, dan disiarkan secara langsung melalui YouTube KPU Republik Indonesia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ketua KPU Kabupaten Sintang, Hazizah, mengatakan, sesuai dengan instruksi dari KPU RI, melaksanakan acara nonton bersama dengan mengundang unsur Forkopimda, partai politik, dan stakeholder pemilu untuk menyaksikan acara peluncuran hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana diketahui bersama bahwa pada Rabu 14 Februari 2024 telah ditetapkan sebagai hari dan tanggal pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024. Dijelaskan Azizah, peluncuran hari pemungutan suara dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi kepada seluruh masyarakat tentang hari dan tanggal pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024, sehingga lebih menumbuhkan kesadaran dan semangat bersama-sama untuk mendukung dan mensukseskan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Kami memang melaksanakan titah dari KPU RI bahwa di tanggal 14 Februari 2022 ini memang pasca 2 tahun menjelang hari pemungutan suara pemilu serentak 2024. Jadi memang seluruh Indonesia kami diperintahkan untuk nonton bersama dengan mengundang Forkompinda juga, kemudian OPD terkait serta parpol untuk nonton bareng bahwa memang peluncuran atau hari pemungutan suara sudah mulai. Memang kalau untuk tahapan itu sedang dibahas. 4 parpol pengusung Bupati Sintang Jarod Winarno Sudianto pada Pilkada 2020 lalu sepakat memberikan usulan 2 nama wakil Bupati Sintang, Melkianus Partai Golkar dan Hardoyo PKPI pengganti almarhum Yosep Sudianto. Keempat parpol tersebut, Partai Nasdem 7 kursi, Golkar 4 kursi, PKB 4 kursi, dan PKPI 1 kursi. Sementara 1 parpol pengusung yakni Partai Persatuan Pembangunan P3 tidak menandatangani surat pencalonan dan kesepakatan. Partai berlambang Kabah ini mengusulkan 1 nama lain di luar kesepakatan 4 parpol lainnya, Melkianus dan Sudirman.
Ketua DPRD Sintang Florentius Roni Selasa 15 Februari 2022 mengatakan saat ini memang baru 4 partai yang sepakat terhadap 2 nama Melkianos dan Hardoyo. Dan P3 belum menyepakatinya, kendati demikian, 4 partai lainnya tetap menghormati mekanisme yang berlangsung di P3. Rabu 16 Februari 2022, bagian tata pemerintahan Setda Sintang kembali melakukan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Barat untuk membahas usulan 2 nama calon wakil Bupati Sintang ini. Terkait dengan usulan wakil Bupati ini memang kita lagi menunggu pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri tentunya kalian terkait dengan 5 partai pengusung, kan baru 4 partai pengusung yang menandatangani kesepakatan untuk nama Pak Melki dan Pak Hardoyo. Sementara dari P3-nya sendiri belum. Namun demikian, kita 4 partai yang lain, yaitu Nasdem, PKB, Golkar, dan PKPI, tentu sangat menghormati betul bagaimana mekanisme ataupun keputusan dari P3. Harapannya P3 sudah bisa ikut sama-sama menandatangani kesepakatan nama Pak Melki dan Pak Hardoyo. Itu harapan yang pertama. Yang kedua, tentu juga besar harapan kepada Kementerian Dalam Negeri, tentu dalam hal ini dan berwenang untuk pemerintah daerah, agar bisa membantulah proses wakil bupati ini cepat. Karena satu, mengingat situasi Sintang yang begitu luas. Kemudian kedua, dalam kondisi beban kalau beliau harus sendiri yang kerja tentu kan berat juga. Maka besar harapan supaya wakil bupati ini prosesnya juga bisa cepat. Satlantas Polres Sintang bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang menggelar sosialisasi dan penegakan hukum bagi kendaraan barang yang overdimensi dan overload atau odol di Jalan MT Haryono Sintang Selasa 15 Februari 2022 pagi. Sedikitnya ada 10 pengemudi kendaraan pengangkut barang di Sintang diberi tilang Satlantas Polres Sintang dalam sehari. Pemberian tilang dilakukan karena kendaraan pengangkut barang tersebut dinilai melanggar peraturan lalu lintas, yakni overdimensi atau overload. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas AKP Revandri bersama anggotanya dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. Kapolres Sintang AKBP Tommy Ferdian melalui Kasat Lantas AKP Revandri mengatakan tujuan kegiatan tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas karena disebabkan kendaraan barang yang overdimensi maupun overload. Memang saat ini sedang hangat-hangatnya di nasional terkait dengan kecelakaan itu sekitar melebihi hampir 80% itu disebabkan oleh kendaraan yang overdimensi dan overloading. Makanya ada penekanan dari Korlantas untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan overdimensi dan overloading ini. Pengendara baik itu roda 2, roda 4, roda 6 ataupun pemilik usaha yang menggunakan transportasi ekspedisi ini dapat mematuhi semua aturan yang ada, termasuk juga terkait dengan kapasitas ataupun dimensi yang boleh digunakan untuk setiap kendaraan. Kantor Desa Dalam Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat terbakar pada Senin 14 Februari 2022 pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Pelaksana tugas Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Selimbau ADD Ki Julkarnain melalui sambungan telepon kepada RRI menjelaskan dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik dan tidak ada korban jiwa pada insiden tersebut. Namun sarana dan prasarana kerja yang ada di kantor desa ludes terbakar. Menurutnya, api muncul di lantai 2 kantor desa dan berhasil dipadamkan setelah hampir 1 jam pemadaman oleh warga yang bahu-membahu bersama aparat yang ada di Kecamatan Selimbau menggunakan mesin robin milik warga. Arus listrik di lantai 2. Kalau untuk korban dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa, Bu. Tapi kalau untuk kerugian tidak jelas, cuma belum bisa dipastikan. Yang jelas itu yang habis ludes itu alat perangkat kerja, kertas. Kalau bangunan itu hanya rusak sedikit, nggak habis. Macam printer, laptop, arsip kantor, semuanya ludes.
Pada Kamis 10 Februari 2022, dua desa di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir dengan ketinggian air setengah hingga 1 meter. Sekretaris Camat Tempunak Mariono dihubungi RRI mengatakan, curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di dua desa, yaitu Desa Kuala Tiga dan Sungai Buluh. Sebelumnya, pekan lalu juga terjadi banjir di desa ini. Mariono menjelaskan, banjir merendam 80% pemukiman warga. Pihak kecamatan melakukan pertemuan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang, Polsek, dan perangkat desa untuk menentukan langkah cepat yang akan diambil dalam membantu warga terdampak bencana alam banjir. Selanjutnya, menyampaikan laporan ke BPBD Kabupaten Sintang. Di Desa Kuala Tiga terjadi banjir. Peningkatan curah hujan beberapa hari terakhir. Kita belum bisa pastikan jumlahnya berapa. Informasi tadi kalau untuk persentase taksiran Pakdesnya kurang lebih 80% pemukiman tuh terendam banjir. Dihimbau kepada warga saya, khususnya Desa Kuala Tiga, Kecamatan Tempunak, untuk bisa menjaga keselamatan jiwa, utamakan keselamatan jiwa, terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk perangkat desa dan para pemangku kepentingan lainnya di tingkat desa untuk selalu mengupdate status banjirnya dengan pemerintah kecamatan dan instansi terkait lainnya seperti BPBD dan Dinas Sosial. Genangan banjir di jalan poros penghubung antar desa, tepatnya pintu masuk Desa Kuala Tiga, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, satu titik perlintasan dengan ketinggian air sekitar 1 meter. Untuk melintasi jalur ini, warga bergotong royong mengangkat kendaraan roda 2, mengingat belum ada rakit penyeberangan. Sekretaris Camat Tempunak Mariono kepada RRI mengatakan, pada 4 dan 10 Februari 2022 terjadi hujan intensitas lebat disebabkan cuaca ekstrim mengakibatkan terjadinya banjir pada daerah hulu Kecamatan Tempunak pada 9 hingga 12 Februari 2022. Sebanyak 2 kali, yaitu di Desa Kuala Tiga, Desa Sungai Buluh, Desa Mertijaya, Desa Pulau Jaya, Desa Benua Baru, dan Desa Paribang Baru. Dari seluruh desa terdampak banjir tersebut, Desa Kuala Tiga merupakan desa terparah karena merupakan pertemuan beberapa aliran sungai dan berada di bantaran sungai. Juga secara topologi, wilayah dikelilingi beberapa bukit seperti Saran, Kujau, Muran, dan lain-lain, dengan ketinggian air di titik terdalam bisa mencapai 1 hingga 1,5 meter. Genangan ini ada beberapa sisa banjir yang masih menggenangi, satu di jalan poros penghubung antar desa, masih juga terdapat genangan kebun-kebun di wilayah perkebunan rakyat. Untuk roda 4 agak sulit karena kami juga kemarin di Kuala Tiga itu harus menggunakan jonder pasca banjir kan, beberapa jalan di jalan poros memang kondisinya cukup parah, amblas. Kemudian di pintu masuk Desa Kuala Tiga masih cukup dalam genangannya, ada yang di kedalaman 1 meter lebih. Roda 2 biasanya warga setempat dipikul motornya, Bu, dipikul rame-rame diseberangkan. Jadi kalau untuk roda 2 itu bisa digotong berempat lah. Pada Rabu 16 Februari 2022, Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dan sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meninjau lokasi bekas kebakaran kantor desa dalam Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu. Pelaksana tugas Kasih Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Selimbau, AD Deki Zulkarnain, menjelaskan tindak lanjut dari peninjauan yang dilaksanakan oleh Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, yakni akan dilakukan renovasi atau perbaikan kantor desa yang terbakar. Terkait kunjungan Bapak Wakil Bupati Kapuas Hulu, langkah selanjutnya yaitu direncanakan diadakan perbaikan kembali terkait kantor desa dalam Kecamatan Selimbau itu yang kemarin telah terbakar. Jadi beliau ini akan membantu masalah renovasi kembali terkait kantor desa dalam. Perangkat desa itu sementara ini masih menggunakan gedung posyandu dikarenakan sambil menunggu proses pembangunan selanjutnya untuk kantor desa. Setelah sukses menyelenggarakan turnamen PUBG Mobile pada awal Februari lalu dan memunculkan tim alumni juara sebagai pemenang pada ajang ini, Alexi Esport kembali merancang turnamen Esport Mobile Legend untuk memenuhi hasrat para pencinta esport di kota Sintang. Owner Alexi Esport, Marcianus Eka, mengatakan turnamen Mobile Legend
akan digelar pada 23 sampai 26 Februari ini di Alexi Coffee Shop di Bilangan Lintas Melawi. Hingga saat ini peminat turnamen Mobile Legends di Kabupaten Sintang sangat tinggi. Formulir pendaftaran telah habis diambil oleh tim-tim yang akan bertanding pada perhelatan turnamen Mobile Legends kali ini. Khususnya remaja lah yang ada di Sintang ini memang masih banyak sekali untuk turnamen ataupun event-event game-game mobile yang kayak gini. Makanya kita dari Alexi Sport ngadakan turnamen PUBG Mobile sama Mobile Legend ini di Warkop Alexi. Yang mau nonton ataupun yang masih mau bermain di event kita itu nanti masih ada eventnya di tanggal 23 sampai 26. Itu masih ada event Mobile Legend, masih terbuka juga untuk kawan-kawan yang masih mau bergabung ataupun masih mau main. Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 21 Februari 2022. Mewakili kerabat kerja tim Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, penulis naskah Suryatini, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Sabina Desiana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.